Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Badillah, MBM 7192127445. Keselamatan dan kesehatan kerja menurut WHO ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. 1. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut filosofi. Ketiga, atau keselamatan dan kesejahteraan kerja merupakan suatu pemikiran untuk menjamin kebutuhan atau kesehatan bagi jasmani maupun rohani para tenaga kerja dan semua orang atau warga di setiap negara, khususnya Indonesia. 2. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut ilmuwan. Ketiga, atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua yang ada pada ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya suatu kejadian seperti kecelakaan, penyakit yang terjadi akibat kejadian di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya yang menyangkut kejadian di tempat kerja. 3. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut OHSAS 18001/2007. Ketiga, atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan para ketenagakerjaan maupun orang lain yang menyangkut atau yang berbeda di sekitar lingkungan pekerjaan tersebut. Keselamatan itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian dan bersifat akut. Sedangkan kesehatan itu fokus terdapat bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian tetapi bersifat kronis. Keselamatan itu berdampak yang langsung terlihat, sedangkan kesehatan itu berdampak yang tidak langsung terlihat atau butuh waktu dan besaran bahaya yang terjadi. Keselamatan itu bisa kita hindari seperti dari suatu kebakaran, kecelakaan, cedera. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah perangkat peraturan terkait implementasi sistem manajemen K3 yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. SMK 3 PP Nomor 50 Tahun 2012 diwajibkan bagi perusahaan mempekerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. SO 450-501 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terjadi pengganti standar OHSAS 18001. Lalu apa perbedaan di antara keduanya? ISO 45001 dirancang oleh Komite Proyek ISO dan telah dipublikasikan pada bulan Maret lalu di tahun 2018 ini. Beberapa organisasi yang menggunakan OHSAS 18001 mendelegasikan tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja pada manajemen K3 ketimbang mengintegrasikannya dalam sistem operasi organisasi. ISO 45001 berfokus pada mengidentifikasi dan mengendalikan risiko daripada bahaya sebagaimana dipersyaratkan dalam OHSAS 18001. Beberapa hal penting yang berhubungan dengan tingginya angka kecelakaan kerja
serta penyakit akibat kerja dalam suatu perusahaan meliputi tidak dilibatkan tenaga ahli K3 dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat dalam perusahaan. Lemahnya pengawasan terhadap K3, kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindung diri, kurang disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.